Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Iben Dev. Kali ini kita akan melanjutkan part 1 yang kemarin, yaitu cara membuat sistem login dan custom login menggunakan template ASP admin. Oke, langsung saja kita lanjutkan part keduanya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memodifikasi dulu di bagian sini, login ya. Di login ini kita ganti aja, mungkin namanya hmm, mungkin namanya login, tapi di bagian outnya, out loginnya ini kita nanti coba disimpan dulu aja lah, kita rename dulu dan nama yang lain seperti itu. Nah, kita ganti aja di sini, kita ganti dulu, kita tambahkan s aja. Nah, lalu kita buat baru login php. Nah, kita save. Coba ini kita buat dulu tes login. Nah, sudah ada. Kita akan coba tadi ambil file login yang ada di sini ya. Kita ambil, kita copy semuanya, kita copy ke sini. Seperti ini. Lalu kita coba pindah ini dulu. Pertama kita harus menggunakan ini CSS, SP admin, dan juga di vendor. Nah, kita copy yang sini di vendor dan juga CSS. Oke, kita copy yang kita perlukan, CSS, vendor, dan CS lah. Kita copy ke bagian ini, karena filenya saya menggunakan Docker, jadi saya harus masuk ke Linux. Kita copy ke bagian ini, kita buat di public, lalu kita buat mungkin namanya SP admin. Nah, kita masukkan ke sini, kita copy sebentar. Nah ya, sekarang kita cek di sini sudah. Ini kita modifikasi kalau untuk di login ini, resource login. Nah, dia kan buat template ini, template layout app ini kita modifikasi. Berarti ini kan kita masuk ke layout lalu ke app. Di bagian sini kita modifikasi bit tetap atau bit, artinya feed ya, bit. Kita akan coba modifikasi ininya. Kita pakai yang ini Google AP sampai ASP admin. Kita terapkan di bagian sini. Biarin. Nah, di sini kita tambahkan SP asset, lalu SP admin, vendor. Terus ini kita tutup. Lalu untuk yang bawah kita rapikan dulu sini. Nah, rapikan aja. Yang bawah juga aset, SP admin, juga kita cek dulu apakah ini terpanggil. Kita cek errornya. Oh, maaf, errornya ada di sini ya. Errornya ini kan ini nggak usah kita gunakan lagi. Kita coba ambil yang dari sini. Kita ambil ini aja, ini kita ambil, lalu kita taruh ke sini di bagian head yang sudah kita gunakan. Nah, ini coba. Nah, ini sudah ya, sudah kita ambil untuk CSS-nya. Sekarang kita akan coba ambil di bagian konten, ini konten kita ambil, kita taruh di sini. Untuk sectionnya ini kita kasih section. Nah, sudah. Lalu di bagian bawahnya ini nggak akan kita gunakan, atau lainnya nggak akan kita gunakan. Nah, ini lebih ke bagian login. Nah, login tadi di bagian apa namanya? Nah, ini di bagian ini kita belum ambil footer ini. Footer. Nah, ini footer. Oh, sepertinya enggak ada ya di bagian sini. Nah, di bagian tadi ini ada footer.
footer ini kita taruh aja, ini kita ambil, kita taruh di bagian app, tapi yang bawah, di bagian sini aja nggak masalah, di bagian XJS ya, XJS nanti di atas ya. Nah di sini kita taruh di sini, kita juga panggil ini, kita nggak perlu menggunakan lagi seperti ini, kita langsung SP admin boleh. Accept, bentar, ini juga accept, bentar, ini kita accept, bentar, oh ya masih, kita copy aja di sini JS. Nah kita coba cek kembali, apakah masih ada error JS. Oops, maaf, kan semuanya berada di dalam SP admin ya. SP admin slash, terus ini juga SP admin slash, SP admin slash, SP admin slash. Nah kita cek, langsung ke reload ya, nggak perlu kita reload, ini udah ke reload sendiri. Oke, ini sepertinya tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Sudah, ini sudah ada login, nah ke sini, cuma registernya masih ke yang lama. Login, ini nggak akan kita gunakan untuk yang Google dan Facebook, ini nggak akan kita gunakan, kita hapus aja ini untuk loginnya di bagian sini. Login with Google dan Facebook kita hapus, lalu forget password, create account juga kita biarkan aja ini, kita biarkan, tapi di bagian sini kita ganti root register. Nah, kalau kita cek di sini create account dia akan mengarahkan ke register. Oke, kita back. Untuk yang forget password di login ini kita samakan aja, forget password if root has forget password. Oh, nah, kita ubah, kita taruh di sini, if root has, ini and if. Seperti ini routingnya kita ambil juga, routing ini kita taruh sini, kita coba. Nah ini forget password ini bisa kita hidden ya, hiddennya caranya seperti ini, di bagian routing, bagian sini web. Nah di sini ada out, kita tambahkan ini resep false, ini kayaknya seperti ini. Register dulu, register false. Oh, itu yang ini harus sepertinya. Oh, seperti ini. Ya, register false. Untuk register ini akan di hidden ya. Jadi nanti kalau misalkan di sini ada register, di bagian sini ada register, ini akan error karena register kita buat false. Nah, ini kalau password request saja, password request kita ini kan sudah ada ini seperti ini. Jadi kemungkinan nggak bakalan terjadi error. Accept false. Registernya kita buat dulu. Ini udah hilang tapi registernya masih. Oke, di bagian sini sudah. Ini coba kita cek di bagian register tadi, kita coba aja sini register, mana register. Oh sebenarnya di bagian sini ya, tapi di bagian layout ya, ini pasti register. Nah ini register kan sudah, ini sudah ada register. Oh maaf, ini kita copy lalu kita taruh di bagian login ini sudah kita tambahkan di sini and if. Nah jadi nanti kalau misalkan registernya kita buat false, dia kemungkinan nggak bakalan terjadi error juga. Nah di sini cuma ada login, terus ini nanti logo sama form login. Remember me juga nggak akan kita gunakan. Remember me, nah ini kita hapus bagian remember me. Ini aja segini kita hapus. Udah, ini ada HR ini apa ini? HR ini juga kita hapus.
Ya ini ada gambar guguk ini, kita hapus juga aja ini. Kalau di sini nggak ada image, kemungkinan dia welcome back. Ini apa ini ya? Ini seperti nah ini nggak usah kita gunakan ini, langsung kita ini row 12. Ini juga 12 aja, 12. Nah tapi ini kita buat lebih kecil lagi, kita buat lebih kecil, coba seberapa enaknya. 6 6 nah, 6 ya. Nah ini udah lebih bagus sih. Nah berarti di sini ini kita buat 6, di sini coba kita buat 6, ini 6. Nah udah seperti ini. Sekarang kita modifikasi yang bagian register. Oh, maaf. Kita modifikasi formnya dulu. Di formnya ini, kita ambil metodenya. Metode, ini app-nya kita hapus, kita close saja. Nah, ini di bagian di bawah card body. Nah, berarti di sini, di bagian sini kita tambahkan metode, kita tambahkan form. Kita majukan sedikit. Nah, kalau form, berarti di sini harus /form. Lalu, nah di sini ada CSRF. Ini token. Ini kalau di inspect element ini tampilannya token. Nah, di bagian bawah form ini penampakan CSRF. Lalu email. Nah, ini kalau misalkan kita mau menggunakan email atau username, kita ngikutin aja di sini email. Nggak apa-apa. Ini kelas form control invalid sampai invalid aja. Ini di dalam kelasnya ya, di dalam kelas. Berarti di dalam sini di bagian kelas. Nah, di sini kita buat seperti ini. Lalu value berarti nanti kalau misalkan ada error dia akan tetap mengisikan email seperti itu. Ini di bagian sini juga kita tambahkan value, value. Nah, apalagi yang kurang, autofocus biarin. Nah ini kalau misalkan ada error di mana, di bawah input. Oke, kita taruh sini. Sudah, kita cek lagi password. Nah untuk yang password kita samakan error sampai error ini kita ambil, lalu kita taruh di bagian password kelas. Nah di sini lalu apalagi required. Nah kita cek required name. Oh tadi belum ada name ya, enggak apa-apa. Kita cek name required. Di sini ada type class, name-nya belum ada. Ini ada name, password. Ini juga ID-nya kita buat password. Ini kita tambahkan name-nya email. Required juga. Sudah atau komplit. Password. Sekarang kalau misalkan ada validasi password, ini taruh di bawahnya sini. Kita rapikan. Nah, lalu kita cek kembali, remember nggak perlu. Ini sudah. Nah, kita cek di halaman depan. Submitnya ya. Ini submitnya kita belum ubah di bagian submit. Mana submit login. Nah ini index. Kita coba juga di sini login button tab submit. Kita ambil ini button tab submit. Di sini pakai href ya. Kalau pakai href ini aja, nggak masalah. Namanya login submit. Kelas primary button block. Nah ini kita hapus. Nah sudah. Coba admin. Ini harus email ya. Email.com. Passwordnya belum 1234. Coba. Kan salah. Validasi yang untuk dilakukan sudah berhasil. Sekarang kita akan memodifikasi bagian register. Ini sepertinya perlu kita rapikan aja ini. Kita rapikan. Akan modifikasi di bagian register. Nah, register ini kita buat juga yang register yang ini akan kita rename. Kita akan menggunakan yang ini. Kita akan buat baru namanya register juga. Register. Let us. Oke. Sini sama seperti di sini, kita ambil bagian
extend kita ambil, kita taruh di register, kita taruh sini, lalu bagian bawah and section. Nah seperti ini, lalu kita ambil di bagian register kita ambil open with Visual Studio Code, kita ambil dari body sampai body. Nah, body sampai body kita taruh di content. Ini nggak usah kita gunakan karena sudah kita panggil, tinggal kita rapikan. Ini juga kita rapikan, ya nggak usah kita gunakan. Di sini nanti ada form, sampai sini kita tutup. Ini sini ada form, kita cukup ambil yang ini, kita ambil, taruh di sini. Nah kita masukkan sedikit form, lalu ini sama error sampai name masalah, sampai require. Bagian input, nah ini bagian sini kita tambahkan ini sampai sini. First name, lalu ini juga nggak usah first name, langsung aja username. Ini juga username, ini juga username. Nah sudah, kita ambil lagi apa, errornya. Nah error kita ambil, kita taruh di bagian bawahnya input. Sudah, lanjut lagi email kita ambil error email ke bagian sini, lalu name email sampai required ini kita ambil, kita taruh sini. Ini juga ID-nya kita ganti email. Ini langsung aja email input tab-nya kita ganti email. Nah ini yang ini nggak usah kita pakai, ini kita hapus. Nah yang ini belum ada ya, maaf. Tadi username, email, name-nya belum ada. Nggak apa-apa, ini kita ambil errornya dulu, error validasinya. Sini kita taruh di bagian bawahnya email ini. Sudah, kita buat satu lagi, mungkin tadi namanya name, ini name, di sini juga name, di sini juga name. Nah di sini juga name. Jadi nanti kita akan menggunakan name, username, email, tambah dua lagi. Nah di sini ada password dan konfirmasi password. Password dan konfirmasi password sama seperti yang di sini. Ini tetap kita ambil, kita sampai errornya kita ambil bagian sini. Untuk name password sampai autocomplete, kalau salah, sampai autocomplete kita gunakan name password. Sudah, lalu password validasinya juga kita taruh sini. Lalu konfirmasi password ini ID-nya kita ambil dulu, password confirm. Terus di bagian name password confirmation ini juga kita ambil, kita taruh name-nya. Ini sudah ada name sudah ada. Name password confirmation require new password. Nah, kita cek form control sudah. Jadi nanti ini nanti dia akan mengecek apakah konfirmasi password ini sama dengan yang password yang atas. Oke, submit, button tap submit ya. Kita tinggal ubah di bagian ini register Google, ini nggak akan kita gunakan. AR juga kita hapus. Untuk forgot password, nah ini juga, ini kalau kita cek ini sama seperti yang login tadi. Di bagian login ini kalau misalkan nggak ada forgot password,
Ini kita tambahkan if, and if. Ini jika sudah mempunyai akun, dia akan ditujukan ke login. Nggak perlu seperti ini, dia akan langsung ke login. Karena login nggak kita tutup ya, kita langsung root login seperti ini. Register akun, ref-nya ini kan langsung submit, sama seperti di login, button tab submit. Button type submit, ref-nya nggak akan kita gunakan. Sudah, ini AR juga kita hapus. Kita cek di bagian register, kita nyalakan dulu registernya. Register karena tadi kita tutup. Register kita bikin true. Nah, ini tinggal kita rapikan dulu yang register. Yang register gambar nggak akan kita gunakan. Kita akan rapikan ke bagian ini 6. Oke, sebagai elemen aja ini. Nah, RG 6. Full XL 6, full RD 6. Sepertinya nggak perlu kita bikin row ya, nggak perlu kita bikin row. Oke, langsung kita majukan aja. Nah, oh maaf, kita cek aja di login. Nah, ini di bagian kontainer ini sampai sini kita copy, terus di card O, di atas card O nya ini, di atasnya ini sudah ada kontainer, kita buat ini, tambahkan row. Nah, ini kita rapikan. Dan ini berarti ini enggak 6, ini langsung kalau kita cek dia langsung 12 ya, dia langsung 12, ini langsung 12 karena yang dibagi itu yang atas. Nah, ini tinggal kita rapikan aja ini name, username, harusnya kan cuma 4, kita rapikan name, username, email, name, username, email. Kita bikin full aja ini, full. Ini kita copy, ini nggak perlu ini. Nah, ini kita hapus. Nah, ini juga nggak perlu, kita hapus, kita bikin full langsung ke bawah. Nggak usah pakai lagi nih. Bawah ini kita hapus. Nah, ini udah ada jarak MT3 benar, langsung 12 MT3. Mungkin sedikit kita kecilkan sini, jangan 6 mungkin. Ini berapa ya, 5 mungkin, 5. Nah, udah lebih simpel. Coba ini kita tes. Ini berhasil ke halaman login, create akun, ke bagian create akun. Kita tes name, username, email, password, repeat password. Ini kita cek di bagian sini dulu. Ini ada name, email, tapi username-nya belum ada ini. Ini username-nya belum ada ya. Kita tambahkan dulu aja untuk username. Username itu ini udah kita hapus. Kita tambahkan di bagian migration. Di bagian user. Nah, di sini di bagian user ini setelah name kita tambahkan aja string username. Username itu harus unik. Email juga unik, username juga harus unik. Oke, lalu kita coba migrate ulang.
Sebenarnya saya harus masuk ke kontainer dulu. Dokter accept, bisa ke press. Nah, sekarang kita cek. Ini sudah ada username. Oke, kita tinggal modifikasi di bagian ini, di bagian loginnya sudah login sini, ini sudah semuanya username. Nah, sekarang kita tinggal ambil yang register yang di sini. Yang register ini kita perlu tambahkan username. Require juga ya 255. Create-nya juga harus ada username. Name, email, password, username, next, unique user. Oke, ini kita bikin nama aja, jangan terlalu panjang, jangan terlalu. Sekarang kita coba register. Misalkan namanya admin, username-nya admin, emailnya admin@gmail.com. Ini juga admin 123, admin 123. Oke, kita register. Oh, maaf, metode sebenarnya belum kita tambahkan di sini. Nah, di sini di bawah sini ini juga memerlukan token karena tadi expired ya. Ini kalau kita cek, ini expired yang tadi, ini belum ada token. Ini JSRFC, JSRF. Nah, udah seperti ini. Admin. 123. 1, 2, 3, 4. Kita coba salahkan dulu. Nah, salah. Admin 123. Username does not have a default value. Insert untuk name, email. Oh, untuk di apa namanya? Insertnya ini belum ada. Kita cek di register. Validator tadi udah, tapi untuk create-nya belum ada. Username. Kita ambil tadi apa yang namanya ya? Username. Nickname. Username. Coba. Ini sepertinya masih error ya. Kita tes aja. Admin 123. Kita register. Ini kita cek. Ini belum masuk sepertinya. Nah, belum masuk. Ini karena di bagian create. Oh, maaf, dia kena casting ya. Kini kita cek di user, model user. Nah, di sini kan variabelnya cuma name, email, password, tapi username nggak ada. Nah, kita tambahkan aja ini. Kita tambahkan username. Nah, ini kita kena variabel tadi. Oke, kita coba lagi. Admin @email.com, admin 123. Register. Berhasil register. Kita cek database. Admin. Ini sudah. Coba kita hapus, lalu kita register. Kita login. admin@gmail.com, admin 123. Berhasil login. Oke, mungkin cukup itu dulu aja. Kita sudah berhasil membuat custom login menggunakan template dari SP admin, dan juga kita sudah membuat satu tambahan kolom lagi, yaitu kolom username. Kalau misal mau menggunakan username, nanti silahkan dimodifikasi sendiri aja dari email ke username. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.